Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah di channel Perisai Islam bersama Penatua Triun Slayer, di mana kita di sini akan selalu membantai dan menelanjangi habis segala karakter dan tokoh-tokoh dari para terhitung penghujat Islam. Insyaallah Allah ridhoi. Nah, kita akan membahas salah satu yang menarik Ikhwah di lanjutan konten sebelumnya mengenai Risuli Lubis yang sudah mempunyai aset dan program untuk mengeruk pemberian kasih dari para terhitung penghujat gitu. Yaitu sebuah pendirian gereja di tanahnya PT KAI. Nggak tahu nih udah jalan segimana nih Indomisasi yang masuk kepada dirinya gitu. Apakah sudah kenceng atau belum? Kalau misalnya belum kenceng, akan kita bantu dari sini. Nah, seperti apa perkembangannya Ikhwah mengenai gereja di tanahnya PTK? Gereja di PT seperti apa perkembangannya di gereja di tempat tanahnya PT KAI tersebut? Mari kita saksikan bersama. Abri. Nah, ini keluar deh ya. Kita lihat. Nah, ini bisa kita lihat pelatarannya ya. Masih di tanah lapang, pakai bambu, pakai terpal, dan kemudian ini ada si Risuli Lubisnya nih mau ngomong. Kita dengarkan. Jadi ini separuh, ini bukan separuh, hampir semua ini ya. Bapak ibunya dulu Islam ya, murtadin. Ada yang mau bersaksi nggak? Bersaksi. Ada yang mau bersaksi? Ibu dulu sebelum percaya Yesus, keyakinannya apa? Saya Muslim. Tapi ibu pribadi nih, ibu pribadi sudah percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan ya. Maksudnya ibu pribadi lewat lain bisa selamat ya, hanya lewat Yesus ya. Ibu pribadi ini nggak percaya lewat lain bisa selamat ya, hanya lewat Yesus ya. Iya, jadi berikan. Nah, apa dipotong-potong? Mana kesaksiannya? Tidak menjual ya kesaksiannya ya? Kok dipotong-potong? Iwa bisa dilihat di sini ya. Ini aduh kasihan banget. Terhitung penghujat, lihat dong. Ini kok ini kan harusnya salib bukan ban gitu. Ini kok ban. Salib harusnya ini. Gitu. Ini tolonglah Indomisasinya diperkencang lagi lah supaya bisa diganti ini, jangan ban. Harus salib ini, bukan ban. Yesus matinya nggak kecekek ban. Yesus matinya kan disalib gitu. Ayolah, tolong diganti. Masa masuk ke tempat gereja kok ban ininya. Please lah. Yuk, semangat yuk. Diperah dulu. Entah pinjaman online atau merampok kalian itu supaya bisa membangun gereja yang diinginkan oleh pendeta kalian, Risuli Lubis. Lanjut. Nah ini kalau udah jadi gereja nih comberan kayak begini ini bisa jadi anggur ini. Siapa tahu ada mujizatnya gitu kan. Bagus ini tempat-tempat kumuh begini dijadiin gereja gitu. Jadi ada mujizat yang bisa dilakukan. Jadi kesaksian atau mujizat itu nggak cuma tiba-tiba sembuh gitu. Bisa berlanjut ke yang lain, tiba-tiba jadi anggur, tiba-tiba bersih gitu gara-gara Yesus. Atau enggak tiba-tiba gereja jadi langsung kaya semua orang gitu kan. Kalian kan agama tiba-tiba ya. Cuma tiba-tiba sembuh doang. Kita lanjut dulu. Iya. Mana secarnya? Sebelah. Oh. Nah, biasanya di sini di atas. Biasanya ibadahnya di atas, tapi karena ini di atas, tapi karena ini anak-anaknya banyak nggak muat. Kita di sini nih. Ini ke toilet dulu kayaknya. Siapa itu? Ini kita sudah masuk ke wilayah rel kereta ya. Ini rel kereta. Masuk ya. Anak-anak sudah menunggu.
Ya, anak-anaknya sudah menunggu. Nah, ada ibu-ibu juga. Ya. Hati-hati. Ibu juga. Ada ibu-ibu juga. Oh. Oh iya, bagus. Suka ini ya? Suka ada yang lari ke sana ya? Ayo, kita nyanyi dulu ya, doa dulu ya. Ini ngapain? Nyanyi atau doa nih? Atau memang berdoanya dengan cara bernyanyi-nyanyi berbahasa Melayu? Aduh, Yesusnya berbahasa Yunani, nyanyi-nyanyinya bahasa Melayu. Lanjut. Itu bukan. Oke. Hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja dengan maksimal di tempat ini dalam kehidupan kami, sehingga kuasa Roh Kudus membawa kami untuk mengenal kebenaran Kristus yang memerdekakan kami, sehingga kami makin hari makin cinta Yesus, mengasihi Yesus, gila-gilaan untuk Tuhan, tidak terpengaruh oleh situasi kondisi keadaan, karena situasi kondisi keadaan bukanlah Tuhan kami. Yesuslah Tuhan Allah kami yang mampu mengubah situasi kondisi keadaan. Sekalipun kami ada di situasi tempat ini, tetapi kami bisa merasakan, menikmati sorga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di sorga. Sorga sudah turun atas kami, sorga sudah turun atas tempat ini. Ya, sorganya berbentuk terpal, oren sebagai latar belakang dan spanduk-spanduk iklan sebagai atap dan juga bambu kayu. Inilah sorganya. Hidup agama tiba-tiba, hidup. Jedar, buset, ini menggelegar ya. Apa cara kuregmanya? Sehingga semua kami yang ada di tempat ini dapat menikmati Kristus secara pribadi. Segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, iblis, setan, roh jahat, kuasa gelap, hila-hila zaman, roh teritorial, orang-orang tertentu, niat-niat orang jahat yang coba ingin berbuat jahat atas kami gagalkan di dalam nama Yesus. Kami siap Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa, karena kami tahu mereka mulia di mata Tuhan. Karena satu jiwa pun berlaksa-laksa malaikat di sorga bersorak-sorai jika ada satu jiwa bertobat. Tuhan Yesus, urapi kami dalam ibadah perdana di tempat ini. Oh, banyak orang tua mereka yang dari murtadin. Tuhan, Engkau memberkati supaya makin hari mereka makin cinta Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Dari murtadin, 1 Timotius 4 nomor 1, orang-orang yang murtad mengikuti roh-roh penyesat dan juga setan-setan. Thank you Lerudi dalilnya. Lanjut. Haleluya. Ayo kita nyanyi ya. Nyanyi. Ibu bawa nyanyi. Haleluya. Di sini lagu Mau Cinta Yesus Selamanya. Tahu kan? Latar belakangnya suara-suara ini ya, suara-suara lantunan-lantunan ayat-ayat suci. Masya Allah, suara masjid gitu. Ini mau ditandingin sama suara genjreng-genjreng gitar. Memang zaman Yesus sudah ada gitar kok zaman Yesus. Lanjut. Adik-adik semuanya ke depan ya. Nah, nyanyi. Haleluya. Amin. Ngerti kan? Kalau saya katakan haleluya, semua kalian serentak jawab haleluya. 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 Anak-anaknya gak nyaut. Ini kayaknya anak-anaknya masih muslim ikhwah, ini nggak ngerti dia. Ini apa ini orang ini? Ini orang ini haleluya ini bahasa apa ini, nggak ngerti saya. Coba baca Al-Fatihah, saya ngerti saya. Pada bingung. Ya anyway, itu aja yang ini ya, sekarang kita tanggapi aja langsung. Terutama untuk para terhitung penghujat bisa dilihat gitu. Risuli Lubis ini betapa menyedihkannya dia ketika dia bilang kerajaan sorga telah datang tapi bentuknya terpal oren sebagai alas dan juga spanduk-spanduk iklan sebagai atapnya dan juga tiang-tiangnya dari bambu gitu. Ini masa kerajaannya KBG ini gitu. Ayo dong, indomisasinya diperkuat lagi supaya bisa menjadi beras untuk keluarga Risuli. Salah, supaya bisa menjadi gereja di tanahnya PT KAI gitu. Udah persetan dengan IMB, nggak peduli dengan perizinan gitu. Yang penting gerejanya jadi dulu gitu kan. Kalau misalnya nanti melanggar hukum, kalian kan bisa mewek-mewek mengeluh, kemudian bisa memperkencang lagi donasi untuk siapa, Risuli Lubis gitu. Ayo diperkuat lagi lah.
Ini gua dukung kalian untuk berbuat masalah. Gua dukung kalian untuk melakukan sesuatu yang bisa menjadi kontroversi gitu di tanahnya PT KAI. Cepat-cepat diperah dong, ayo saku-sakunya gitu. Kalau kalian nggak punya uang, coba dicek-cek itu uang dapurnya dari istri-istri kalian. Siapa tahu masih ada sisa-sisa, diambil terus jangan peduli apapun, transfer kepada Risuli Lubis supaya menjadi gereja secepatnya gitu. Lu nggak lihat tadi itu, ketika masuk ke dalam area gereja depannya malah ban gitu kan. Hubungannya ban sama Yesus apa? Kan nggak ada. Yang ada kan salib gitu. Makanya kalau misalnya donasi udah masuk itu bisa diganti salib. Yang ban itu, salib dari ban. Aduh aduh. Terus tadi juga kesaksian Murtadin banyak di-cut-cut gitu ya, kesaksiannya nggak dikasih lihat. Aduh, ini kan kenapa coba bisa begitu? Karena kurang dana untuk membayar, para bunglon-bunglon yang profesional dalam kesaksian gitu. Sehingga orang-orangnya yang dikasih lihat yang receh-receh begitu, yang tidak bisa berkesaksian. Buktinya apa? Tadi di-cut coba kesaksiannya. Anak-anaknya juga tadi lihat. Mereka nggak ngerti apa itu haleluya, apa itu kerajaan sorga, karena itu sesuatu yang buat mereka anak kecil itu masih berbentuk imajinasi, delusi. Kenapa bisa begitu? Ya karena nggak nyata gitu. Mereka bilang kerajaan, mereka taunya kerajaan itu megah, mewah gitu, bukan terpal dan bambu seperti itu. Makanya silakan cepat-cepatlah kalian donasi. Ikhwah yang menonton juga kasih tahu Tritung, ini pendeta pendeta Risuli Lubis ini sedang melakukan donasi, dibantu gitu. Kita pasarkan di channel-channelnya Tepudin atau Zang gitu supaya mereka bisa menyisihkan juga sebagian uang jerih payah mereka yang mereka cari susah-susah ini untuk pendirian gereja-gereja di tanah-tanah orang lain yang salah satunya adalah tanahnya PT KAI. Masya Allah. Ya itu ikhlas tanggapan dari Penetrator Slayer. Semoga menghibur dalam rangka menunggu buka puasa atau menantikan imsak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.